Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Alfia Sana dengan NIM 2124080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Solehah, NIS 2124086, Prodi Psikologi Islam semester 1. Nah, di sini kami ingin menjelaskan sedikit ya mengenai fikih jinayah, yaitu jarimah ta'zir dan jarimah qisas. Di sini masih banyak ya, pasti masih banyak yang belum tahu apa sih fikih jinayah. Fikih jinayah itu adalah fikih yang menjelaskan mengenai hukum tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Lalu jarimah ta'zir sendiri adalah hukum yang artinya secara etimologis itu berarti mencegah atau mendidik. Nah, di sini kenapa ta'zir diartikan sebagai mencegah? Karena dalam ta'zir sendiri itu berfungsi sebagai agar seseorang yang melakukan pelanggaran itu jerah, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Nah, di sini jarimah ta'zir ini banyak ya, para ahli itu banyak mengartikan jarimah ta'zir, seperti ada Ibrahim Anis, lalu ada Al-Mawardi dan lain-lain. Jadi sudah saya simpulkan ya dari para ahli itu, arti dari jarimah ta'zir itu adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggar yang melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran, atau merugikan hak orang lain, hak manusia dan hak Allah. Jadi di sini maksiat yang dimaksud di sini adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang sudah diwajibkan. Seperti kalau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan itu seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan lain-lain. Lalu kalau melakukan perbuatan yang sudah dilarang itu seperti mabuk-mabukan, lalu berjudi dan lain-lain ya. Jadi hal tersebut bisa dikenakan jarimah ta'zir, yaitu sanksi takzir. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa jarimah ta'zir itu ada 3 macam. Itu pertama, di mana pelanggarnya melakukan maksiat. Yang kedua adalah di mana pelanggarnya mengganggu keamanan umum, dan yang ketiga adalah di mana pelanggarnya melakukan sebuah pelanggaran. Lalu dasar hukum dari jarimah ta'zir sendiri itu berasal dari hadis-hadis Nabi yang salah satunya diriwayatkan oleh Aisyah. Lalu ada Quran surat Al-Fat ayat 8 dan 9. Selanjutnya jenis jarimah ta'zir ini sebenarnya ada banyak. Salah satunya dari Abdul Aziz Amir, menurut beliau jarimah ta'zir ini yang pertama jenis-jenisnya adalah di mana pelanggarnya melakukan pembunuhan. Pembunuhan di sini yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua adalah di mana pelanggarnya melakukan sesuatu yang mengganggu keamanan umum. Contohnya itu adalah di mana dia mengganggu keamanan negara, melakukan suap, lalu orang tersebut yang melanggar juga, contohnya beliau itu adalah seorang pegawai negeri ya, lalu dia lalai dalam tugasnya, itu juga termasuk jarimah yang melanggar keamanan umum. Selanjutnya adalah yang mengganggu keamanan individu, kemaslahatan individu, yaitu berbohong, sanksi palsu. Lalu ada jarimah ta'zir di mana berkaitan dengan pelukaan. Lalu selanjutnya adalah jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu saat di mana seseorang mencopet, mencuri dan lain-lain. Selanjutnya adalah jarimah ta'zir di mana mengganggu jarimah ta'zir di mana seseorang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan akhlak dan keamanan setiap individu. Contohnya itu adalah tidur dengan orang yang bukan mahramnya. Jadi hukuman-hukuman tentu saja saat pelanggar melakukan pelanggaran akan ada hukuman yang diberikan. Hukuman-hukumannya itu berupa ada hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman pengasingan, hukuman penjara, hukuman pengambilan harta, lalu ada hukuman denda, lalu ada peringatan keras, pengucilan, pemecatan dan publikasi. Publikasi di sini dia akan dipermalukan di depan umum sehingga hukum dari warga yang sekitar pun akan bekerja pastinya, dia akan dikucilkan. Nah, jadi ada banyak hukuman bagi pelaku pelanggaran jarimah ta'zir ini, dan tentunya semua hukuman itu walaupun banyak tetap akan kembali lagi kepada ulil amri atau hakim atau orang yang adil yang akan menentukan hukuman apa yang pantas bagi pelaku jarimah ta'zir. Tentu saja hukuman tersebut juga belum ditetapkan oleh hukum syara. Selanjutnya kepada rekan saya yang akan menjelaskan mengenai jarimah qisas, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jarimah qisas.
dan akan menjelaskan poin-poinnya ya. Yang pertama itu tentang pengertian jarima kisos, dan kedua itu dasar hukum dari jarima kisos itu dan macam-macam jarima kisos. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian jarima kisos. Secara etimologis, kisos berasal dari kata koso yakusu kososon yang berarti yang berarti tatap ba'ahu, yang artinya mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Secara terminologi atau istilah, pengertian kisos ini banyak sekali ya, diantaranya menurut pengertian Al-Jurjani dan di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Nah, saya akan menjelaskan pengertian kisos menurut Al-Jurjani. Menurut Al-Jurjani, kisos adalah mengenakan sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku persis seperti dengan tindak pidana tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum jarima kisos. Dasar-dasar hukum jarima kisos ada di surah Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45. Selain itu juga terdapat juga di dalam Al-Quran itu yang membicarakan tentang kisos ya, yaitu berada di surah Al-Baqarah ayat 179 yang berisi tentang hukuman kisos bagi pembunuh yang melakukan kejahatan secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi kisos tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diat. Dan pembunuhan semi sengaja itu yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Dan yang terakhir yaitu pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, cukup ini saja yang dapat saya jelaskan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.